Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek Laravel yang menggunakan studi kasus yang ketiga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Diva Herninda Septiarani dengan NIM belakang 1129. Yang kedua ada Nafisatu Zahra, NIM belakang 1137. Dan yang ketiga ada Lisa Nusratul Wahidah, NIM belakang 1151. Langsung saja, di sini kami menggunakan studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga ini adalah aplikasi manajemen toko online. Pada aplikasi ini memiliki beberapa tabel seperti tabel produk, tabel kategori produk, tabel pelanggan, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Pada tabel produk ini berisi nama produk, deskripsi, harga, gambar, dan kategori. Selanjutnya pada tabel kategori produk berisi nama kategori dan deskripsi. Yang ketiga, tabel pelanggan berisi nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang keempat, tabel pesanan berisi nomor pesanan, tanggal pesanan, pelanggan yang melakukan pesanan, dan status pesanan. Dan yang terakhir, detail pesanan berisi nomor pesanan, produk yang dipesan, jumlah produk yang dipesan, dan harga produk. Dalam studi kasus ini, kita akan membuat model dan migration untuk setiap tabel yang terkait. Model akan berisi fungsi-fungsi untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete pada data dalam tabel, sedangkan migration digunakan untuk membuat atau memodifikasi struktur tabel di dalam database. Dalam aplikasi ini diperlukan relasi antar tabel untuk memungkinkan query yang kompleks untuk diterapkan pada aplikasi yang akan kami buat. Langsung saja untuk membuat aplikasinya kita memerlukan PHP. Di sini saya menggunakan PHP 7.4 pada Laragon. Langsung saja kita start all untuk memulai dan langsung membuka terminal untuk melakukan instalasi pada Laravel. Sebelumnya, Laravel, pengertian dari Laravel adalah salah satu framework PHP yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. Langsung saja di sini saya akan melakukan instalasi Laravel dengan mengetikkan create strip project spasi Laravel garis miring Laravel dan nama folder yang akan kita buat. Di sini saya akan memberi nama produk strip app, lalu di enter. Karena saya sudah membuatnya, langsung saja kita buka pada Visual Studio Code. Di sini nama foldernya adalah produk app. Nah, untuk membuat migrationnya kita membutuhkan database. Kita buat dulu databasenya pada PHP localhost PHP myadmin. Di sini caranya adalah dengan klik new,
lalu kita buat database-nya. Di sini saya membuatnya produk app. Nah, sudah dibuat produk app. Lalu untuk melakukan konfigurasi, kita buka pada file env dan kita masukkan nama database yang sudah kita buat tadi dalam db database produk app untuk menyambungkan database pada localhost. Selanjutnya, langkah pertama yang kami lakukan yaitu membuat migration. Untuk membuat migration, kita buka dulu terminal. Kita bisa mengetikkan php artisan make .2 migration create nama migrationnya. Yang pertama dibuat adalah kategoris. Jangan lupa untuk menambahkan huruf S pada akhir kata agar tidak terjadi error. Kemudian enter. Setelah di enter, di sini saya sudah membuatnya, yaitu migration kategoris. Pada migration kategoris ini terdapat tipe data string, nama kategori, dan tipe data teks untuk deskripsi. Selanjutnya, untuk migration products, di sini terdapat tipe data unsigned big integer dari kategoris ID. Ini menunjukkan untuk membuat relasi dari tabel produk yang akan berelasi ke tabel kategoris. Yang di sini kita memerlukan kategoris ID. Dan selanjutnya tipe data string untuk nama produk, tipe data teks untuk deskripsi, tipe data integer untuk harga, dan tipe data string untuk gambar. Nah, karena kita melakukan relasi ke tabel kategoris, untuk mendefinisikannya kita foreign key di sini adalah kategoris ID sebagai primary key-nya untuk merelasikan kepada migration kategoris ID. Dan selanjutnya pada migration pelanggan, di sini ada tipe data string untuk nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan email. Dan migration yang keempat ada pesanan. Pada pesanan ini kita juga membuat relasi ke dalam tabel pelanggan ID. Selanjutnya ada nomor pesanan dengan tipe data string, timestamp untuk tanggal pesanan agar tanggal pesanan yang dibuat ini otomatis, dan selanjutnya tipe data string untuk status pesanan. Untuk mendefinisikan pelanggan pada tabel pesanan ini, kita membutuhkan ID dari pelanggan untuk dimasukkan pada tabel pesanan. Dan yang terakhir adalah migration pada detail pesanan. Pada detail pesanan ini terdapat
dua relasi. Yang pertama relasi pesanan ID dan products ID, dan terdapat juga tipe data integer untuk jumlah produk. Pada detail pesanan ini terdapat foreign key untuk pesanan ID dan foreign key untuk products ID. Dan itulah migration yang kita buat pada aplikasi manajemen toko online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kusdiaro, NIM belakang 1137. Di sini saya akan menjelaskan bagian model di project kami. Untuk membuat modelnya, kita bisa buka terminal, lalu ketik PHP artisan make -2 model, lalu nama modelnya seperti kategori, terus detail pesanan, terus pelanggan dan sebagainya. Kita coba kategori seperti ini, lalu enter saja. Nanti akan membuat modelnya seperti ini. Lalu model di dalam model kategori, model kategori ini memiliki protect, diisi dengan protected, $variable, terus nama fieldnya ada nama kategori, deskripsi, lalu function produk ini itu untuk merelasikan model kategori ke model produk. Untuk model kategori ke model produk itu memiliki one to many, itu artinya satu kategori bisa memiliki beberapa produk, dan sedangkan satu produk bisa hanya memiliki satu kategori. Nah, kita buka model produk, diisi juga dengan protector, $variable, terus isi fieldnya ada nama produk, deskripsi, harga, sama gambar, dan kategori ID. Nah, ini function kategoris itu juga untuk merelasikan tabel produk ke model kategoris, dan akan dikembalikan ke belongs to model kategoris. Ini modelnya kategoris ID ini diambil dari ini, terus ID ini itu ID model produk. Terus kita buka ke pesanan, model pesanan juga diisi dengan protected, $variable, memiliki field nomor pesanan, pelanggan ID, status pelanggan, dan akan terrelasi dengan pelanggan, mengembalikan ke model pelanggan dengan pelanggan ID ini dari sini, sedangkan ID ini itu
ID dari model pesanan dan merelasikan juga model produk, kembalikan belongs to many produk. Detail pesanan ini memiliki tabel pesanan ID, produk ID. Items ini tuh supaya detail pesanan bisa mengakses timestamps dari detail pesanan. Sedangkan with view fat ini tuh diperlukan jika ada field dalam detail pesanan selain pesanan ID dan produk ID. Lalu semua sudah selesai, kita untuk migration menjalankan agar bisa diakses di dalam database dengan cara buka terminal, lalu ketik php artisan migrate ini, lalu enter. Kita buka ke database yang sudah disambungkan di dalam ini tuh, buka ke sini. Nah, akan seperti ini. Model kategoris bisa memiliki beberapa tabel seperti nama kategoris, deskripsi, create art, update art. Terus model produk memiliki beberapa tabel kategoris ID, nama produk, deskripsi, harga, gambar, create art. Pelanggan memiliki nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, create art, update art, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisan Srulafida, NIM 211240001151. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Nafisa Zahra yang mereview model. Nah, di sini saya akan menjelaskan controller, view, dan juga code. Oke, kita akan mulai dulu. Rakon kita hidupkan, kemudian buka Visual Code, open folder, produk minta, select folder. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan routing. Apa sih itu routing? Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi ke pengguna melalui sebuah permintaan yang dilakukan kepada alamat yang sudah terdaftar di web ini, misal kayak kategoris, tambah kategoris, dan juga produk ini. Kemudian alamat tersebut akan memproses dari permintaan kita tadi. Setelah proses selesai, maka akan mengembalikan sebuah output atau hasil dari proses tersebut. Nah, routing itu ada 4: API, channels, console, dan juga web. Nah, kita akan membuat web, jadi kita akan mengisi ke web, digunakan untuk membuat routing web biasa. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah route adalah sebuah jembatan atau request dari kita, permintaan. Misal kita pengen ke produk, coba ya, produk tadi
produk. Nah, enter. Nah, produk ini itu melalui web tadi udah di routing produk ini. Coba kita mau ke kategori yes, kita bisa menuliskan di sini /kategori yes. Nah, tetap masuknya ke kategori, nama kategori, pakai dashboard sini gitu. Oke, kita akan lanjut ke controller. Nah, tadi resource, products controller, dan juga kategoris controller. Nah, sebelum lanjut membuat ini, kita akan membuat sebuah controller. Nah, di sini kan ada kategori yes dan juga products. Saya akan mencontohkan cara membuat controller. Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu new terminal, php artisan make controller, kemudian nama controllernya, contoh controller gini. Nah, kalau pengen otomatis keisi semua metode, itu bisa menggunakan resource gini, kemudian enter. Nah, kalau pengen manual kayak gini, cukup menggunakan gini aja, kemudian di enter. Nah, ini cara manualnya. Saya punya cara secara otomatis. Kita bisa pencet Ctrl Shift P, make controller, kemudian apakah ini mengisi nama controllernya, contoh controller, kemudian enter, kemudian resource, apakah menginputkan model? Iya. Nah, kita di sini disuruh menginputkan atau menuliskan nama model yang pengen diinputkan. Misal kita mau include nama model products, kita bisa enter. Nah, di sini controller created successfully. Nah, kita bisa buka controller itu di app http kemudian controller. Nah, tadi kan buat contoh controller. Nah, jadi tadi kita sudah mencantumkan model produk, jadi di sini otomatis akan menginkludkan produk. Oke, di sini saya akan menjelaskan controller dari produk, atau juga bisa dari kategoris. Nah, oke, produk saja ya. Oke, ini resource produk ini, kemudian ke products controller class. Jadi root mengarahkan ke controller mengendalikan, menampilkan view, mengambil data dari model. Jadi produk controller, semua perintah, semua metode, semua fungsi itu ada di products controller. Edit di sini, metode edit merupakan untuk mengedit, untuk merubah. Jadi products
product VIN or product ID merupakan parameter metode instansi dari model produk yang digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan ID yang diterima. Routine view akan mengembalikan ke backend group produk update compact produk kategori. Jadi edit ini akan menuju ke update. Nah, setelah diklik tombol edit, itu akan masuk ke ada tabel nama produk, tabel nama kategori, tabel deskripsi, harga produk. Nah, di sini action setelah diedit, setelah diklik tombol update, maka actionnya akan ke root produk, ke method update, method post, kemudian CSRF, jangan lupa method put. Method put itu mengambil. Nah, edit itu value di produk, nama produk, dan kategori, nama kategori, dan harga produk harga, dan update dan reset. Fungsi root produk update itu sendiri digunakan untuk memproses pembaruan data produk setelah pengguna mengeditnya. Jadi setelah diedit kemudian klik tombol update, itu akan menuju method update. Di sini ada validate yang harus diisi produk ini dari model. Kemudian jika produk sudah diedit, maka produk akan redirect root produk ke index. Jika sukses, data berhasil diedit. Jika tidak, jika error, maka data gagal diedit. Oke, saya akan contohkan, coba edit ini. Ini rootnya akan menuju ke edit. Nah, kursi teras saya akan ganti ke meja makan, meja kursi 4, meja 1, harga 2,5 juta. Kemudian kalau diklik tombol update, itu akan menuju ke method update. Nah, dan otomatis akan ganti nama kategori ini relasi dengan model kategori tadi, dan merupakan relasi bantu many, has many jadinya. Oke, jadi kesimpulannya dari edit dan juga update, untuk mengedit data produk, melakukan validasi input dan mengupdate data produk. Setelah proses update, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar produk dengan pesan sukses atau pesan error, tergantung pada hasil pembaruan. Oke, kemudian ke delete. Nah, saya akan menjelaskan metode destroy ini. Nah, destroy ini sendiri adalah digunakan untuk menghapus data produk dari database. Produk ini diinisialisasi dengan mencari data produk berdasarkan ID yang diterima sebagai parameter menggunakan VIN or file
Jika data produk dengan ID tersebut tidak ditemukan, akan dihasilkan pengecualian. Metode delete ini dipanggil pada objek produk untuk menghapus data produk dari database. Jadi kita akan masuk ke database dulu, login root login. Saya menggunakan database produk up. Tadi kita produk. Nah, di sini ada data kursi 4, meja 1, cushion plus cushion. Jadi kalau di delete di sini, otomatis di database-nya akan terhapus. Nah, akan kosong. Jadi di sini tidak ada. Dan tadi kan sudah dihapus, di delete. Jadi otomatis langsung ke root produk. Produk ini sendiri ketika sukses itu redirect root produk index. Sukses, data berhasil dihapus. Nah, root produk kemudian dilarikan ke indeks. Indeks itu sendiri itu dialihkan ke template produk ini. Jadi produk ini. Jadi langsung diarahkan ke tabel utama tadi, produk tabel produk. Nah, di sini ada button delete, kemudian produk ID ini, kemudian ada model, apakah Anda yakin untuk menghapus. Nah, actionnya itu akan diarahkan ke produk destroy melalui produk ID ini. Kemudian metode post, CSRF, dan juga metode delete. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun masih terbata-bata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.